Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan namaku Dea Rizkina Utami dengan NIM 2010815320010, mahasiswa program studi Teknik Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini aku akan menjelaskan tentang lahan rawa lebak di daerah Banjarbaru. Sebelumnya, dalam bahasa Inggris, lahan basah disebut wetland, yang dimana wet artinya basah dan land artinya tanah atau lahan. Lahan basah atau wetland adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen atau menetap, ataupun musiman. Wilayah-wilayah itu sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Genangan air biasanya dapat berupa air mengalir ataupun diam. Digolongkan ke dalam lahan basah ini, diantaranya adalah rawa-rawa, termasuk rawa bakau, paya, dan gambut. Air yang menggenangi lahan basah dapat tergolong ke dalam air tawar, payau, ataupun asin. Lahan basah merupakan wilayah yang memiliki tingkatan keanekaragaman hayati yang tinggi dibandingkan dengan kebanyakan ekosistem. Di lahan basah, tumbuh berbagai macam tumbuhan, seperti hutan rawa air, hutan rawa gambut, hutan bakau, paya rumput, dan lain-lain. Sedangkan marga satwanya seperti buaya, kura-kura, biawak, ular, aneka jenis kodok, dan berbagai macam ikan, hingga ratusan jenis burung. Lahan basah terbagi dua, yaitu lahan basah alami dan lahan basah buatan. Yang akan saya jelaskan di sini adalah lahan basah buatan yang terbentuk karena bekas kegiatan penambangan. Menurut konvensi Ramsar, lahan basah adalah wilayah paya, rawa, gambut, atau perairan, baik alami maupun buatan, permanen atau temporer, dengan air yang mengalir atau diam, tawar, payau, atau asin, termasuk pula wilayah dengan air laut yang kedalamannya di saat pasang rendah atau surut tidak melebihi dengan 6 meter. Menurut PP Rawa nomor 37 tahun 2013 pasal 5 ayat 2, yang dimaksud dengan rawa lebak adalah rawa yang terletak jauh dari pantai dan tergenangi air akibat luapan air sungai atau air hujan yang menggenang secara periodik atau terus-menerus. Lahan rawa lebak merupakan lahan rawa pedalaman di mana kondisi topografinya relatif cekung dan airnya tidak dapat mengalir keluar. Karakteristik lahan rawa lebak terbagi 3. Yang pertama adalah topografi. Topografi lahan rawa Karakteristik lahan rawa lebak terbagi 3. Yang pertama adalah topografi. Topografi lahan rawa lebak secara umum hampir datar atau flat, dengan lereng 1-2% secara berangsur menurun membentuk cekungan atau basin, ke arah wilayah rawa belakang dan bagian tengah menempati posisi paling rendah. Yang kedua adalah klasifikasi. Lahan rawa lebak diklasifikasikan menjadi 3, yaitu lebak dangkal atau pematang, lebak tengahan, dan lebak dalam. Yang ketiga adalah jenis tanah. Di lahan rawa lebak dijumpai 2 kelompok tanah, yaitu tanah gambut dengan ketebalan lapisan gambut melebihi 50 cm dan tanah mineral dengan ketebalan lapisan gambut di permukaan 0-50 cm. Saya akan memberikan contoh lahan rawa lebak di daerah Banjarbaru, yaitu Danau Seran. Danau Seran merupakan danau bekas area penambangan milik PT Galuh Cempaka, yang berarti permukaan dasar danau tidak rata. Meskipun demikian, jejak-jejak penambangan sudah tidak terlihat, dan yang terlihat di sana adalah galangan air yang jernih, serta kepungan pepohonan hijau yang segar. Danau Seran kini dimanfaatkan sebagai kawasan wisata alam yang dapat meningkatkan perekonomian warga setempat. Cukup sekian penjelasan dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.